Oke. Oke, sebelumnya aku perkenalan diri lagi ya. Perkenalkan, nama aku Ismail Hazmedian. Universitas aku dari ITB, eh, dari Fakultas Teknologi Industri. Sekarang lagi ngejalanin TPB gitu. Dan baru selesai juga kemarin 1 semester gitu. Jadi malam ini kita bakal ngejelasin tentang elastisitas dan hukum Hooke di Study with Us Baracita. Oke, jadi kita di sini belajar bareng-bareng aja ya. Kalau aku ada salah langsung koreksi aja. Terus kalau ada yang mau berpendapat silahkan gitu, langsung aja chat atau on mic gitu, bebas. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu dong definisi dari elastisitas itu apa. Jadi elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Jadi intinya mah pokoknya kalau ada gaya luar gitu ke suatu pegas atau enggak tali atau semacamnya, dia bakal kembali ke bentuk awalnya gitu. Ya, pokoknya inti dari elastisitas gitu. Oh iya, sebelumnya aku izin off cam dulu ya. Soalnya ngotret aku di laptopnya langsung, jadi mohon izin buat off cam. Oke, lanjut. Nah, nanti di malam kali ini kita bakal ngejelasin beberapa poin penting ini nih. Yang pertama tegangan atau stres dan tegangan atau strain. Terus modulus yang, hukum Hooke, sama energi potensial pegas, sama susunan pegasnya bisa seri, bisa paralel, sama yang pasti ada contoh soalnya gitu ya. Lanjut. Nah, yang pertama kita ngebahas tentang tegangan atau stres dan tegangan atau strain. Nah, kita harus tahu definisinya dulu apa. Nah, tegangan itu pokoknya gaya persatuan luas lah intinya mah gitu. Ya, terus kalau regangan pengen tahu berapa perbandingan pertambahan panjangnya dibanding dengan ukuran semulanya gitu. Pokoknya intinya gitu. Nah, rumusnya seperti ini. Kalau tegangan itu F per A atau gaya yang diberikan dibagi dengan luas penampang. Terus kalau regangan itu rumusnya delta L per panjang semula. Delta L-nya itu L dikurangi L0. L setelah dikasih gaya dikurangi L mula-mula gitu. Terus lanjut. Nah, pembahasan yang kedua itu modulus yang. Ya, modulus yang ini pokoknya perbandingan antara tegangan dan tegangan yang dialami oleh bahan elastis. Ya, rumusnya berarti kan tegangan dibagi regangan ya. Nah, kalau tegangan tadi kan F per A, terus regangan delta L per delta L0 gitu. Nah, ininya pindah ruas ke atas, L0-nya L0-nya pindah ke atas, terus A-nya ke bawah gitu. Jadi rumus jadinya ini. Nah, satuannya jangan lupa pokoknya modulus yang tuh N per M kuadrat, terus panjang-panjangnya ini pakai satuan internasional yaitu meter gitu. Terus gaya juga lanjut. Nah, ini pokoknya modulus yang itu sama lah pokoknya. Mau dipotong, mau diapain tetap gitu. Misalnya aluminium gitu ya. Panjangnya potong, modulus yangnya tuh tetap gitu. Tetap 7 kali 10 kali 10 pangkat 10 gitu. Yang lainnya juga sama. Nah, kalian bisa lihat aja sendiri beberapa bahan sama modulus yangnya berapa gitu. Ini udah berdasarkan penelitian gitu ya. Oke, lanjut. Nah, hukum Hooke dan energi potensial pegas. Nah, oh iya, sebelumnya kalau ada yang mau nanya langsung aja ya, tanya ya. Takut kecepatan, takut apa gitu. Langsung tanya aja. On mic atau chat silakan. Nah, lanjut ya, definisi hukum Hooke. Jadi kata si Hooke itu pertambahan
panjang pegas yang dikasih gaya itu pokoknya berbanding lurus dengan gaya tariknya, dengan syarat tidak melampaui batas elastisitas pegas gitu. Nah, misalnya gini nih. Nah, ada pegas di sini. Ada pegas di sini, terus dikasih gaya ke sini. Nah, dapat rumusnya gini, F sama dengan berbanding lurus dengan delta X. Nah, biar satuannya sama gitu, antara ruas kiri sama ruas kanannya dikasih konstanta gitu. Disebutnya konstanta pegas. Ya, delta X tadi sama aja X2 dikurangi X1 gitu. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, tadi dengan syarat tidak melampaui batas elastisitas tuh, nah daerah sini nih. Jadi hukum Hooke ini bakal berjalan jika masih dalam batas elastis gitu. Nah, dalam O sampai A gitu. Kalau udah nyampe sana itu udah nggak berlaku lagi hukum Hooke-nya. Terus, nah ini rumus energi potensial pegas ya, kalian udah tahu lah ya. Ini rumusnya gini, F sama dengan setengah F kali delta X, atau F-nya itu kan K kali delta X ya, ini masukin ke sini jadi setengah K kali delta X kuadrat. Ini keterangannya gitu. Pakai satuan internasional ini. Oke, lanjut. Nah, susunan pegas. Susunan pegas tuh ada yang seri sama paralel. Nah, kalau ada beberapa yang perbedaan gitu antara gaya tarik, pertambahan panjang sama tetapan pegas penggantinya gitu. Nah, ini gambarnya biar kecilian kelihatan. Nah, kalau di seri kan gini ya, disambung gitu. Misalnya kalau di soal tuh ada K1, K2. Nah, kalau gaya tarik disusun pegas yang disusun seri itu, gaya F-nya ini sama nih, F1 di sini, F2 di sini, pokoknya gayanya sama gitu, antara F1 di sini sama ini sama. Terus pertambahan panjangnya merupakan penjumlahan. Jadi delta X di sini sama delta X ini dijumlah gitu, kalau pada susunan seri. Terus kalau tetapan pegas penggantinya gini pada seri. Jadi pakai yang seper KS sama dengan seper K1 tambah seper K2 dan seterusnya. Kalau di paralel ini gini, bentar. Ini ada yang kurang. Nah, ini K1 misalnya, ini K2. Ini ada gitu ya. Mungkin dalam hal ini W. Nah, gitu. Nah, kalau di paralel, gaya tariknya itu dijumlahin. F sama dengan F1 tambah F2 dan seterusnya. Kalau pertambahan panjangnya kan ya tetap sama gitu kan. Perpindahannya delta X gitu di sini. Mau di S1 maupun di pegas 2 tetap sama gitu. Terus tetapan pegas penggantinya ya tinggal dijumlahin aja K1 sama K2. Pokoknya ingatin ini nih penting nih. Tetapan pegas pengganti pada paralel sama seri jangan ketuker. Kalau seri itu yang seperan, kalau pengganti itu yang dijumlahin aja langsung gitu. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Ini materinya masih gampang sih. Insya Allah bisa kalian. Sok yang mau nanya bebas langsung chat atau langsung ini. Langsung on mic, boleh. Kak, aku mau tanya. Ya, silakan. Maksudnya tetapan pegas pengganti itu gimana, Kak? Oh, jadi dibuat satu gitu loh. Jadi acuannya. Nih, misalnya ini gini. Nah, kita kalau mau ngitung, dibuat gini aja gambarnya. Jadi dibuat satu gitu. Nah, jadi di sini ada tetapan pengganti seri gitu, gini.
Jadi ngitungnya kayak biasa aja, cuma konstanta pegasnya berganti-ganti gitu. F. Ngerti nggak? Nah, misalnya K1-nya berapa ya? 2K. Terus K2-nya 3K. Nah, si serinya kita cari dulu gitu. 1 per KS sama dengan 1 per 2K tambah 1 per 3K gitu. Hitung berapa nih? Bawahnya 6K ya. 3K tambah 2K. 6K kuadrat lah. 5K per 6K kuadrat. Bentar. Ganti warna deh ya. Nggak kelihatan. 3K jadi 5K ya. 5K per 6K kuadrat. Coret. Jadi pokoknya KS-nya, K penggantinya 6 per 5K. Nah, jadi isi KS-nya itu 6 per 5K. Misalnya K-nya diketahui 100 Newton per meter gitu. Berarti 6 per 5 kali 100 Newton per meter. Nah, kalau udah kayak gini, biasa kan, hitung biasa, bisa pakai rumus F kali K kali delta X gitu. Ya, pokoknya pengganti tuh satu gitu. Oh iya ya Kak. Hitung. Makasih Kak. Oh, ya. Nah, kalau yang paralel, ya dibuat satu gitu. Gini. Nah, jadi ngitungnya kayak biasa, kayak hukum sebelumnya gitu. Ini K paralel. Yang mana ini K1 tambah 2 gitu. Aman kan? Oke. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Sebelumnya mungkin slide sebelumnya atau yang ini bebas. Oke. Kita lanjut aja kali ya. Ntar di soal lumayan banyak. Nah, contoh soal ya. Ini masih gampang yang awal-awal mah. Nah, ini dua pegas identik. Nah, ini konstantanya ini K berartian secara paralel. Berarti dua pegas ya. Gambarin dulu aja biar kebayang. Ini gitu ya. Terus 5 kg di sini. Berarti bebannya 50 Newton kan ya? Langsung ya. Terus pegas identik K. Ini identik tuh sama berarti ya. Ini K gitu. Maka susunan pegas memiliki energi potensial berapa? Nah, ini biar gampang kita diubah aja langsung gitu. Gini. Nah, tetapan pengganti pada paralel itu kan K tambah K ya. K paralel itu K tambah K atau 2K gitu. 2 dikali 1000, 2000 Newton per meter. Terus ininya bebannya beratnya 50 Newton. Ya udah, ini seperti biasa, ini kan F, ini K. Nah, ini nyari delta X dulu pakai rumus hukum Hooke yang biasa, F sama dengan K delta X. 50 K. Nah, K-nya ini pakai K paralel ya, jangan lupa. 2000 kali delta X. Nah, delta X-nya berapa? 50 bagi 2000. 1/40. Terus suskan rumus energi potensial itu setengah K delta X kuadrat sama dengan setengah K-nya K paralel ya, yang 2000 delta X-nya 1/40 kuadrat. Nah, ini nanti ketemu 6,25 kali 10 pangkat minus 1 joule. Ya, oke. Aman lah ya ini ya. Coba ada yang mau ditanyain lagi nggak? Aman ya, ini masih mudah. Lanjut. Nah, ini juga kok 2 kali. Begitu. Nah, ini
Sebuah pegas tergantung tanpa beban, panjangnya 30 cm, ujung bawah pegas digantungi beban 100 gram sehingga panjang pegas menjadi 35 cm. Jika beban tersebut ditarik ke bawah sejauh 5 cm dan percepatan gravitasi bumi, maka energi potensial elastis pegas adalah, ini gambarin dulu deh biar gampang. Panjangnya 30 cm berarti X0 30 cm, atau ubah ke meter aja langsung ya. 0,3 meter. Ujung bawah dikasih beban katanya. Beban 100 gram. 100 gram itu sama aja. Bentar. Ada yang chat. Oke, aman. Terus kasih beban 100 gram. Atau ini masanya 100 gram atau sama aja 0,1 kilogram ya. Berarti W-nya itu 1 Newton. Terus X menjadi X1 gitu, 35 cm atau 0,35 meter. Jika beban ditarik sejauh 5 cm dan percepatannya, oke. Berarti ini ada kondisi 1 dulu nih. Ini kondisi 1. Berarti delta X-nya itu 0,05 meter kan ya. 0,35 dikurangi 0,3. Berarti 0,05 meter. Terus 100 gram. Berarti ini pokoknya nyari K-nya dulu. F sama dengan K kali delta X. K-nya itu F per delta X. F-nya itu 1. Oh, ini F dalam hal ini W ya. Atau F gitu. 1 per delta X 0,05. Jadi berapa nih? 120 Newton per meter. Terus ada kondisi 2 nih. Kalau bebannya ditarik sejauh delta X-nya itu jadi 0,05 meter. Oh, ini sama ding. Oh, langsung aja berarti. Sorry. Berarti energi potensial langsung aja. Sama dengan setengah F kali delta X. Atau setengah KX kuadrat. Bebas lah mau pakai yang mana. Langsung aja menurut aku yang pakai ini. Setengah F-nya 1, delta X-nya 0,05. Ketemu 0,025 joule. Nah, ini yang A ya. Oke, aman kali ya ini ya. Tinggal pakai rumus biasa. Rumus EP sama rumus gaya. Oke, lanjut kali ya. Aman ya. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Diketahui katanya ada 4 buah pegas identik, seri paralel. Terus ada beban digantung di situ. Nah, pertambahan panjang keseluruhannya tuh 5 cm. Berarti delta X total, delta L total gitu. Terus jika pegasnya ini identik gitu ya, mempunyai konstanta pegas yang sama, yaitu 1600 Newton per meter. Maka bebannya berapa gitu kan, W-nya berapa. Nah, dari sini kita ubah dulu nih. Jadi sesimpel ini gitu. Gimana caranya? Nah, ini dulu nih, 3 paralel ini berarti kan konstanta pegas penggantinya itu kan 3K ya. K tambah K tambah K jadi 3K. Nah, berarti itu tinggal gini kan, bentar. Ada 2 gitu. Yang mana ini KP, ini tinggal K gitu. Nah, dari sini ketahuan kan ini seri gitu. Ini seri gitu. Kita ubah lagi sekali lagi biar gampang. Nah, ngitung yang seri itu
pakai yang seper-seperan. 1/KS sama dengan 1/3K tambah 1/K gitu. Nah, ini tinggal dihitung, ini sama aja 1/3K tambah 3/3K gitu kan. Berarti 4/3K atau KS-nya itu 4/3K. 3/4K. Kan dibalik ya. 3/4K. Nah, KS-nya ini 3/4K. Di sini ada beban W gitu. Terus diketahui beban pertambahan panjangnya delta X gitu kan. Delta X-nya 5 cm atau 0,05 meter gitu. Nah, ini kan yang konstan yang 1600 tuh K-nya ya. K-nya itu 1600. Langsung masukin aja deh 3/4 kali 1600. Berarti 1200 ya. Oke ya. Terus berat beban ya udah berarti F sama dengan atau W sama dengan K kali delta X. K-nya itu K total ya, KS mungkin dalam hal ini 1200 kali delta X-nya 0,05. Ini didapat berapa? 60 atau 600? 60 ya. 60 Newton ya. Sama. Coba ada yang mau ditanyain kan sebelum lanjut? Kalau udah paham ketik 1 deh di chat. Biar tahu akunya. Oke. Nyampe 5 lanjut deh. 5 orang lanjut. Sebentar. Ada yang nanya. Oke, maaf ya tadi ada yang nelpon. Oke, lanjut ya. Oke. Sebentar. Nah, ini soal yang selanjutnya. Sebuah pegas yang panjangnya 15 cm. Berarti ini mula-mula ya, X0 diregangkan oleh gaya ini F 0,5 Newton sehingga panjang pegasnya menjadi segini. Berarti ini X1 lah anggap. Jika pegas tersebut diregangkan dengan gaya 0,6 Newton, maka panjang pegasnya menjadi berapa gitu. Berarti oke, ada dua kondisi ini. Nah, dari kondisi pertama nih, dari pernyataan ini nyampe titik ini, dapat K-nya tuh, F sama dengan K kali delta X. Nah, F-nya itu 0,5, K-nya nggak tahu, delta X-nya langsung diubah ke meter ya, 0,27 dikurangi 0,15. Dapat K-nya berapa nih? 0,5 dibagi 0,12 ya. Dapat berapa nih? Bagi 0,12. 4,167 Newton per meter kuadrat. Nah, dia dapat kan K-nya nih, konstanta pegasnya. Nah, kalau pegas itu diregangkan dengan gaya sekian, panjang pegasnya jadi berapa gitu. Berarti kan rumus yang kedua nih sama aja. Dengan delta X-nya kita ubah aja langsung deh. X yang ditanya dikurangi mula-mula. Nah, F-nya itu kan 0,6, K-nya itu 4,167. X yang ditanya dikurangi 0,15. Terus 0,6 dibagi 4,167 sama dengan X min 0,15 gitu.
X sama dengan didapat pokoknya hasilnya 8,6 cm. Bentar. 0,294 meter diubah ke sentimeter 29,4 cm. Itu ini masih Z lah ya. Oke, paham kan? Ketik satu lagi deh kalau udah paham. So. Biar lanjut. Oke, aman lah ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini nih, soal ini. Grafik hubungan gaya F terhadap panjang X. Nah, ini kan F, ini tahu. Ini, kita tulis dulu deh persamaan rumusnya F sama dengan KX. Nah, K itu sama dengan F per X kan. Oh, ini ada yang kurang ini diketahuinya. Yang A-nya itu ini, yang B-nya ini. Ya udah ini seperti gampang lah ya. Kalau konstanta yang A tinggal 20 bagi 5 yaitu 4. Kalau konstanta yang B tulis 20 bagi 5 sama dengan 4. Kalau yang B 20 bagi 10 2. Berarti yang A itu yang A itu 2 kalinya B. Nah, ini. Masih gampang lah ini mah ya. KA sama 2 kali KB. Lanjut ya. Masih gampang. Di belakang banget soal yang lumayan ribetnya. Apa langsung ke belakang aja? Gimana? Ya kali ya, langsung ke belakang aja. Ini masih mudah lah. Yang ditanyainya juga masih sama. Nah, oke, ini deh, coba deh. Perbandingan. Soalnya tahun aku tuh sering banget muncul yang perbandingan. Ini ya, 2 kawat A sama B sama panjang. Berarti LA sama dengan LB gitu. Perbandingan diameter A sama B itu 1:2. DA banding DB sama dengan 1:2. Terus masing-masing kawat ditarik oleh gaya F. Berarti FA sama dengan FB kan, sama gitu, masing-masing kawat. Sehingga mengalami pertemuan panjang dengan perbandingan sekian. Nah, berarti delta XA sama delta XB itu sama dengan 3:1. Modulus yang A dibanding B gimana? A dibanding B. Apa? Nah, kan modulus yang itu rumusnya tuh tegangan dibagi regangan ya, atau F per A L delta L. Nah, gini kan. Nah, karena yang samanya ini 2 nih, berarti ini konstan gitu ya. 2 ini konstan gitu. Konstan. Berarti si modulus yang ini bakal berbanding terbalik sama si A sama delta L. Nah, si A-nya ini kan gimana ya? Atau diubah ke jadi-jadi dulu deh biar gampang. Kalau aku enaknya diubah ke jadi-jadi dulu. Kan 1:2 juga ya? Ya enggak? Soalnya kan diameter A itu sama aja kayak 2 kali jari-jarinya A sama 2 kali jari-jarinya B, tinggal dicoret sama aja perbandingannya. Terus kalau luas penampang A itu pasti berbanding lurus sama R kuadrat kan, itu. Berarti A di sini bisa diganti sama R kuadrat gitu, delta L. Nah, tinggal masukin ke akhir. Modulus yang A dibanding modulus yang B sama dengan 1 per RA kuadrat
kali delta L A per 1 per RB kuadrat kali delta LB. Ini tinggal dipindahin ke atas, ini ke bawah gitu. Jadinya gini. A menurut yang A, B, ini ke atas. Dibalik pokoknya. LB kuadrat kali delta LB banding A kuadrat kali delta LA. Nah, di sini kan RB, di sini kan RB per RA, tinggal dibalik aja yang ini ya. Berarti 2 per 1 tapi dikuadratin gitu. Terus delta LB per delta LA. Atau oh iya ini delta L aja deh ya. Maaf. Udah terlanjur. Nah, delta LB per delta LA tinggal dibalik aja jadi 1/3. Atau ya udah tinggal 2 kuadrat kan 4, yang bawahnya 3, 4/3 gitu. Ada yang mau ditanyain kan nih? Ada yang masih bingung nggak alurnya kemana gitu? Kalau udah paham langsung ketik 1 aja deh biar cepet juga nih, soal ada beberapa soal lagi di belakang yang selanjutnya. Oke. Oke, aman ya. Lanjut. Nah, ini nih soal yang lumayan. Ini soal UTBK tahun 2019. Ambil dari situ. Seutas pita elastik dengan tetapan elastis K memiliki panjang L dan lebar B. Pita itu dipotong, memanjang sehingga terbagi menjadi 2. Seutas pita, coba gambar ya. Sebenarnya pita gitu ya. Ini pita gitu. Dengan tetapan elastis K memiliki panjang L terus lebarnya B. Pita itu dipotong memanjang hingga terbagi menjadi 2 itu. Memotong memanjang gini sehingga terbagi menjadi 2 yang sama lebarnya. Berarti gini kan. Terus disambung lagi. Kemudian disambung pada ujung-ujungnya sehingga diperoleh pita elastis dengan panjang 2L dan lebar B/2. Nah, gini kan jadi panjang. Ini dipotong gitu, yang atas dipindahin ke kanan, disambung di sini gitu. Ininya jadi 2L kan, L tambah L. Terus ini jadi 2, B/2. Bagi 2. Nah, yang ditanya nih, Kak, yang kedua nih berapa gitu. Tetapan elastik. Nah, gitu. Sebenarnya ini pakai konsep yang susunan paralel tadi ya. Nah, ini kan Kak ya. Nah, ini sebenarnya susunan paralel. Nah, biar jadi Kak, yang ini berapa gitu kan. Soalnya kan ini dibagi menjadi 2 kan, yang sama gitu. Berarti kan tetapan pegas yang 1 nih, anggap yang 1 nih. Yang kedua, yang K1 tuh kan K/2 kan. Terus yang K2 itu K/2 juga. Soalnya K pada paralel itu kan ditambah K/2 tambah K/2. Jadi hasilnya ini K gitu. Nah, ini berarti kan ini K/2, ini juga K/2. Kan dipisah sambung lagi. Tapi dalam bentuk seri gitu. Nah, kalau di seri itu ingat rumusnya yang perperan 1/KS, teman-teman, 1/K/2 tambah 1/K/2 gitu. Jadinya gimana nih? Atau 2/K tambah 2/K gitu kan, ke atas. Atau 4/K gitu. Kalau nyari KS-nya
berarti K per 4. Ya udah ada kan? Nah, aman. Silakan yang mau nanya nih. Ini konsep banget. Boleh on mic, boleh chat, silakan bebas. Ada waktu 15 menit lagi. Tuh. Sekarang ketik 2 deh di chat biar lanjut. Jangan malu-malu ya kalau masih bingung gitu yang slide sebelumnya atau materinya. Langsung gas aja nanya gitu lewat chat atau Aku mau tanya. Ya, sok silakan. Ini sama aja kayak nyari itu ya, tetapan pegas pengganti itu ya, Kak? Iya, sama. Konsepnya sama. Atau ada cara lain juga. Pakai modulus yang gitu. Ini kan modulus yang pita sama modulus yang pita tuh sama gitu. Mau jelasin juga deh. Oke, jelasin nih. Cara yang kedua ya. Gimana? Nih, di sini deh cara yang kedua. Nah, jadi modulus yang kan sama ya. Modulus yang dua. A deh sebutnya, ini B. A sama dengan modulus yang B. Nah, modulus yang itu kan F kali L per A kali delta L. Tapi punyanya si A gitu. Ini juga sama kali delta L, tapi punyanya si B gitu. Nah, ini kan F-nya sama ya. Coba bentar. F-nya sama, L-nya beda, A-nya beda. Coba bentar ya, agak-agak lupa tadi. F-nya kan sama ya, tinggal coret. LA-nya itu L ya, L. Terus A-nya yang si A itu B kali L. Terus delta L-nya sebentar. Oh, enggak. Gini. Kan F sama dengan K kali delta L ya, atau kali delta X sama aja. Nah, K itu F bagi delta L. Nah, ini kasih. Berarti kan ini F per delta L ya. Ini sama aja kayak K kali L per A, tapi punyanya si A. Sama dengan ininya juga sama, tapi punya si B gitu. Nah, K yang si A itu kan K ya, tetap. Terus L-nya itu tetap L. A-nya itu luas penampang, misalnya gas kita kasih gaya di sini gitu, misalnya F. Asumsi aja ini mah ya. Berarti luas penampang di sini berapa gitu? B kali tebal si pitanya itu berapa gitu. Bukan L ya, ingat ya. Kan misalnya kasih gayanya ke sana. Nah, berarti luas penampangnya itu gini nih misalnya. Gimana ya? Lebarnya berapa gitu? Tebal si pitanya ini berapa itu? Walaupun sangat tipis ya, hitung aja lah. Anggap aja T gitu ya. B kali T gitu. Kan rumus luas persegi kan B kali T gitu. Tapi punyanya si A gitu. Sama dengan K si B. Nah, ini yang ditanya ya. K yang si B kali LB berarti 2L kan. Kali per A-nya berarti B per 2 dikali T gitu. Nah, ini kan ada yang sama B, BT, red, L-nya sama. Nah, ini pindah ruas ke atas gitu. Dikali berarti 4KB gitu. Berarti kan K yang B itu sama dengan K per 4 gitu. Ya pokoknya cara gampangnya ya cara yang satu ini nih. Cara yang satu.
Stop. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kak, boleh diulang nggak kenapa jadi Kak per 2? Nah, ini kan disusun paralel ya. Nah, ini kan pokoknya ini apa namanya? Sama gitu. Pita yang satu yang setelah dibagi ini sama pita yang kedua yang setelah dibagi gitu. Ini sama gitu dibaginya. Jadi biar K yang satu ini kosata pegasnya berapa gitu sama 2. K1 sama K2-nya berapa gitu biar K kan sama ya. Berarti K per 2 gitu. Ingat lagi kalau di KP itu di K paralel K1 ditambah K2 gitu. Nah, ini K-nya kan sama ya tadi. Berarti 2K gitu. K paralelnya K atau K gimana ya? K total deh. K total. Nah, berarti masing-masing K dari si itu, dari si 1 sama si 2 ini, si ini sama si ini, itu K total bagi 2 gitu. Paham nggak? Najwa. Paham nggak? Oke, aman. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Masih ada soal selanjutnya. Yuk, yuk, yuk. Aman, oke aman. Gas ya. Yuk. Nah, ini soalnya gini. Seutas pita elastis memiliki panjang L dan lebar B. Ini tipenya sama nih. Memiliki pita lagi. Pita gitu ya, misalnya pita panjang L, lebar B. Jika salah satu ujungnya itu di lem, itu di dinding, misalnya dinding, dan ujung lainnya itu ditarik sama si F. Pita itu bertambah panjang, jadi delta L. Terus pita kedua nih, pita kedua memiliki panjang L, bentar, panjangnya L ya, L. Terus lebarnya 2B, berarti agak tebal gitu ya. L sama 2B. Kasih kayak F lagi. Terus bertambah panjangnya 2 kali delta L. Rasio modulus yangnya, oh ini langsung aja sih. Oh iya langsung aja. Modulus yang ini kedua, ini satu. Modulus yang kedua banding modulus yang satu berapa? Berarti F2 per A2 kali L2 delta L2 per F1 kali A1 F-nya kan sama ya. F-nya sama, L-nya sama. Udah ini tinggal dipindah ruasin, pindah ke atasin gitu. A1 kali delta L1 per A2 kali delta L2. Terus kan ini kayak tadi lagi ya, ini pokoknya yang dihitungnya tuh 11 ini yang tegak lurus sama si F-nya, bukan si L-nya ya, bukan si L-nya. Ini yang tegak lurus pokoknya. Tegangan itu yang tegak lurus sama si F-nya, ingat ya. Anggap aja ini lebarnya T gitu ya, anggap lebarnya T gitu. Berarti A-nya itu berarti A1 itu berarti B kali T gitu. Kali delta L1, delta L aja biasa, per A2-nya itu 2B kali T. Ini 2 kali delta L. Itu. Ini coret, BT-nya coret. 1/4 ini hasilnya. Gitu, 2 kali 24.
Aman nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Sok. Sebenarnya materi ini mah dikit, cuma ya perbanyak soal aja. Kalau ketemu soal materi ini ya harus bisa gitu ngerjainnya, lumayan kan. Nambahin skor yang lain, ngenutupin skor yang lain gitu. Pokoknya ngitungnya cepet dah, nggak harus ngotret kayak gini, nggak harus digambarin. Pokoknya biasain aja sama soalnya. Biasanya mah langsung kebayang gitu, gambarnya di otak gitu. Oke, aman ya? Oke. Lanjut ya, lanjut. Ada 2 soal lagi kalau nggak salah. Nah, ini nih, lumayan. Masih bisa. Diketahui kawat jenis A dan B memiliki panjang yang sama L0. Berarti panjang awalnya sama ya. LA sama dengan LB sama dengan L0 gitu. Dengan modulus yang masing-masing adalah YA dan YB sama dengan setengah YA. Berarti ada YA sama YB, yang mana YB itu setengah dari YA. Diameter kawat A itu 2 kali diameter B. Kedua kawat ini disambung lalu digunakan untuk menggantung beban yang beratnya W. Nah, kalau digambar gini. Ini misalnya kawat 1 gitu ya. Terus disambung di sini kawat 2. Gitu, terus ngegantung beban beratnya W. Itu pertambahan panjang seluruhannya berapa? Pertambahan total berarti delta L sama dengan, ini misalnya kawat A, ini misalnya kawat B. Delta LA tambah delta LB. Ingat total ya, katanya total keseluruhan. Berarti total gitu ya. Delta LA ditambah delta LB. Berarti kita harus nyari delta LA masing-masing gitu kan, atau nyari perbandingannya aja karena udah diketahui ini dua ini dengan pakai ini kan rumus modulus yang kan gitu, F kali L delta L, mana delta L itu F kali L A kali modulus yang bentar ini kan L ya, sorry L sama dengan modulus yang kali A kali delta L per F gitu. Nah ini kan sama nih katanya, berarti pakai persamaan itu aja. LA sama dengan LB katanya. LA itu berarti modulus yang A dikali diameter luas permukaan A kali delta LA per FA sama dengan modulus yang B dikali AB delta LB per FB. Nah, karena ini dipasang seri ya, berarti gaya yang ininya sama gitu, si W ini ya udah kita coret aja gitu. Nah, udah deh. Berarti nah ini berarti ke jari dulu. Kalau aku biasa ke jari-jari dulu biar gampang. Sama aja ya, perbandingan. Atau ini deh, 2RA sama dengan 2 kali 2 RB gitu. Pada akhirnya mah dicoret juga kan duanya. Nah, kalau nyari A tinggal kuadratin gitu perbandingannya. RA banding RB kuadrat gitu. Berarti 4 gitu, 4/1. Nah, ini pokoknya sebanding sama A, sama luas permukaan gitu. Nah,
langsung aja lah masukin. Berarti modulus yang A itu kan GA aja ya tulisnya. Terus luas permukaan A ini ya, dari sini berarti 4 kali luas permukaan B gitu kan. Terus ini delta LA aja deh tulisnya. Terus modulus yang B itu setengah modulus yang A. Terus ini AB aja. Luas permukaan A yang B. Terus delta LB aja. Coret ya, ada yang sama kan banyak nih. Nah, diketahui perbandingannya nih. Delta LA banding delta LB. Dengan 1/8 kan? Atau delta LA itu 1/8 dari delta LB gitu. Nah, kalau dimasukin ke sini, berarti kan 1/8 delta LB tambah delta LB atau sama dengan 8/8 kan, ini sama aja ke 8/8, berarti 9/8 LB delta LB. Nah, gimana cara nyari delta LB? Berarti pakai ini, pakai modulus yang lagi gitu, pakai rumus ini tapi yang B gitu. Berarti kan delta LB itu gimana? Berarti F kali L F kali L per A kali modulus yang B ininya L0 ya, sama aja. Udah deh, udah masukin aja langsung ke, kan ini yang di pilihan jawabannya. Oh, ini dalam hal ini F-nya itu W ya. Sorry. Langsung aja ke sini. Di mana ya nulisnya? Ke bawah deh ya, pindah ke bawah. Nah, delta L totalnya itu 9/8 delta LB. Delta LB-nya ini. W dikali L0. Yang B gitu. Sob, ada yang mau ditanyain lagi nggak, Sob? Nanti jawabannya yang C ya. Kayak gitu. Aman nggak nih? Lanjut kali ya. Ada soal terakhir. Mudah sih kayaknya. Seorang anak yang menggunakan sepasang sepatu bersol karet dengan luas setiap sol sepatu itu 14 cm padat. Berarti ini itu adalah A ya, 14 cm padat. Atau 14 kali 10 pangkat minus 4 meter padat gitu, kalau diubah ke meter. Ketebalannya 5 mm L ya, atau L gitu, yaitu 5 mm. Misalin aja L, atau 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Terus yang bekerja, ini gambarin dulu deh. Nah, jadi gambarnya itu misal ini sepatu ya, bawah sepatu ya. Terus dia ngegesek, ada gesek ini F, yaitu berapa, 20 Newton. Nah, ini misalnya tebalnya 5 mm.
atau ya L deh, L aja deh diketahuinya di sini. Terus ada A-nya tuh di sini. Pokoknya ada luas permukaan di bawahnya. Terus dia ngegesek kan, berarti bakal berubah jadi gini gitu. Jadi miring gitu kayak kejar genjang. Ada F di sini. Terus ini L ya. Nah, yang ditanya tuh delta L di sini. Sebenarnya rumusnya sama aja. Cuma apa ya? Belum dipelajari kayaknya di SMA. Nanti ada deh kayaknya. Nah, modulus geser ini sama aja kayak yang ya. Atau rumusnya sama tapi simbolnya beda. Kalau nggak salah E itu 3 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Itu. Nah, ini wait. F-nya udah diketahui ya. F itu sama 20 Newton. Ya udah tinggal masukin ke rumus. E sama dengan F kali L. A kali delta L gitu. Kalau mau nyari delta L sama dengan F kali L berarti A kali E. F-nya itu 20, L-nya itu 5 kali 10 pangkat min 3, A-nya itu 14 kali 10 pangkat min 4, E-nya 3 kali 10 pangkat 4. Dihitung hasilnya, bentar, kalkulasi. 3 pangkat min 4 kali 3 38 kali 10 pangkat min 3 meter. Kalau diubah ke milimeter berarti 2,38 milimeter. Itu. Sok ada yang mau ditanyain lagi kan? Udah soal yang terakhir juga ini. Nah, udah thank you. Ya, silakan yang mau nanya, Sok. Nah, jangan lupa isi kuesioner itu ya. Apa kuesionernya tuh. Stop share dulu ya. Jangan lupa isi absensi.